Kalau misalnya keluar semua tuh 32, kalau nggak ada berarti sekitar 28. Perawatan akar gigi Bu bilang tadi itu seperti apa sih Bu kalau boleh tahu Bu? Kalau udah perawatan gigi Bu, ternyata masih sakit, ada penanganan khusus nggak sih Bu? Makanya kita sarankan sikat gigi itu setelah sarapan pagi. Setelah itu malam hari sebelum tidur. Sebelum RSUD Kota Parangpanjang melayani dengan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat saya RSUD Kota Parangpanjang. Kembali bersama saya Dani Permana Putra yang pastinya di podcast RSUD Kota Padang Panjang. Nah, seperti biasa aku punya tips, bukan tips sih, tapi ada sesuatu yang kita bahas dan nanti ada tips juga. Dan kali ini kita akan membahas seputar gigi. Nah, apa itu gigi? Nah, biasanya gigi ini boleh dibilang salah satu organ tubuh kita yang kadang-kadang disepelekan oleh masyarakat. Nah, bahkan ada sebuah lagu mengatakan lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Nah, benar ya? Enggak sebenarnya ya. Oke, berikut saya akan kedatangan sekarang ini narasumber kita yang pastinya ini udah ahli sekali, yang pastinya dokter spesialis yang ada di RSUD Kota Parangpanjang. Selamat pagi Ibu Dr. Gigi Mira Lovita, SPKG. Iya benar ya Bu ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. SPKG apaan sih Bu kalau boleh tahu? SPKG itu spesialis konservasi gigi. Konservasi gigi ya jadi Bu ya. konservasi berarti ya merenovasi kembali. Oh gitu. Mungkin berarti gigi ini nggak asal cabut gitu udah buang gitu. Enggak ya Bu ya? Enggak ya Bu Jadi ya. itu kadang orang kan suka sakit gigi dikit datang udah cabut aja. Oh, cabut aja. Padahal Ya, benar-benar. Masih ada cara lain selain dicabut. Oh gitu. Ini Bu, sekarang ini kan ada yang namanya kasus yang terbaru, kan baru sih sebenarnya, tapi orang baru tahu Ibu, itu endodonti. Apa sih Bu kalau boleh tahu Bu? Endodonti, iya sih, endodonti kan sebenarnya udah lama endodonti, cuman baru beberapa tahun belakangan masyarakat awam itu mulai diperkenalkan dengan istilah endodonti. Endodonti sendiri itu salah satu bidang di kedokteran gigi yang mempelajari tentang persarafan saluran akar. Jadi bagaimana suatu gigi ini nggak hanya dilihat yang di luarnya aja, itu kan mahkota, yang di dalamnya, yang di salurannya pun juga bisa sakit, dan itu juga bisa kita rawat sehingga gigi yang sudah sakitnya sampai ke saluran akar, lubangnya sudah dalam, itu jangan dicabut tapi dirawat. Nah boleh, itulah ya, ilmu endodonti. Nah dirawatnya gimana tuh Bu kalau boleh tahu Bu? Perawatan saluran akar itu root canal treatment, di mana perawatannya itu nggak bisa sekali datang aja. Makanya kadang pasien datang Bu mau nambal gigi, nah itu kita kasih edukasi kalau giginya sudah seperti ini keadaannya, Ibu tidak bisa langsung datang, mungkin Ibu akan beberapa kali konsul sehingga bisa nanti ditambal gigi. Gitu. Nah selama ini kan kita tahu nih Bu, mungkin masyarakat awam lah gitu, asal ada gigi berlubang sakit cabut. Malahan karena nggak kuat dengan ya udahlah cabut aja lah, nggak kuat rasa sakitnya. Nah itu berbahaya nggak sih atau ada dampaknya nggak sih? Pasti ya Bu. Pasti. Gini aja, kalau misalnya sakit mata terus tiba-tiba cabut aja mata saya, mau nggak? Oh ya nggak sih. Enggak. Sama kayak gigi, gigi. Karena cuman gigi karena rame ya. Rame itu ada berapa? Kalau misalnya keluar semua tuh 32, kalau nggak ada berarti sekitar 28. Jadi karena dia banyak, apalagi kalau gigi belakang itu nggak akan mempengaruhi senyumnya mungkin, sehingga gitu. Oh ya udahlah daripada sakit-sakit terus cabut. Ya kalau di depan baru kalang kabut kan gigi, jatuh patah, pasti langsung malam itu juga, seketika itu juga bolong, kalau bisa gitu. Kembali giginya bagus kan. Benar. Berarti emang tidak gitu. Boleh ya Bu ya. Pencabutan itu udah tidak bisa diapa-apakan lagi, jadi itu yang finalnya nanti. Baru berarti harus dirawat perawatan gigi dulu ya Bu ya. Perawatan akar gigi Bu bilang tadi itu seperti apa sih Bu kalau boleh tahu Bu? Kalau kita lihat dari struktur gigi dari awal, itu emang ada akarnya Bu? Iya, jadi gigi kita yang terlihat di luar itu ke dalam gusinya itu ada
2 kali lagi. Jadi 1/3 yang terlihat di mahkota, 2/3 itu tertanam di dalam gusi. Gitu. Nah, itu lebih biasanya kalau untuk gigi belakang yang sering rusak tuh gigi belakang biasanya. Karena kalau gigi depan, karena kalau udah patah dikit udah ya dibiarin tambah hancur ya Bu ya. betul. Habis itu karena emailnya juga lebih tebal sehingga kalau misalnya lubang-lubang sedikit kita belum menyadari. Habis itu nanti udah agak dalam sampai lapisan kedua dentin. Di situ mulai ngilu-ngilu. Cuman kadang ambang sakitnya yang jauh gitu kan, masih enggak apa-apa lah ngilu-ngilu sih, biarin aja. Setelah itu ketika udah jebol sampai ke kamar pulpa itu udah baru ke saluran akar, di situ akan timbul keluhan biasanya. Kalau minum dingin atau setelah makan giginya sakit, atau bahkan yang lebih parahnya pipi bengkak. Oh, ada ya Bu ya? Yang pipinya biasanya kalau pipi bengkak mereka nggak tahu, dikira awalnya tuh sebenarnya udah ada alarmnya. Jadi kayak sariawan kecil sejajar sama gigi berlubang. Nah, yang itu tuh mereka kira sariawan. Biasa pasien akan datang, tadinya sariawan Bu, kayak gitu. Bukan panas dalam ya Bu ya. Kalau ada yang ini panas dalam gitu ya. Ada juga benar-benar ada juga panas dalam. Ada juga yang sampai katanya kemarin demam katanya. Padahal asal demamnya dari gigi, tapi dia merasa demamnya karena gara-gara minum es atau gara-gara sehingga tidur bengkak. Nah, gigi yang seperti itulah yang akan kita rawat. Jadi saluran akar tuh namanya saluran, jadi dia seperti paralon di dalam. Gitu. Nah, ada pipa yang di bagian sana nanti akan kita bersihkan kembali, ibarat paralon mapet, ya kita bersihkan sebersih-bersihnya, makanya kunjungannya akan berulang. Gitu. Nah, itu kita sterilkan, setelah steril baru kita tutup. Di atasnya kembalikan struktur giginya kembali mahkota. Berarti itu butuh waktu 1 hari itu aja Bu, enggak ya? Kalau perawatannya? Enggak. Itu 5 kali kunjungan biasanya. 5 kali kunjungan dengan ya. interval waktu terdekat perkunjungan sekali seminggu. Ada yang rentang 2 minggu. Gitu. Kemarin itu pernah ya Bu ya, istri saya kan juga pernah giginya berlubang gitu Bu. Nih terus malah pulang malah sakit, nah gitu, malah aduh sakit banget gitu. Tapi dia karena orang gigi juga kan Bu. Iya. Nah saya juga nggak tahu, nah kenapa malah ditambah malah sakit gitu. Nah, itu gimana sih Bu sebenarnya? Nah itu mungkin dalam diagnosis kali ya. Jadi kadang juga pasien merasa sakitnya cuman sedikit bagi yang ini, tapi pasien yang ini padahal belum apa-apa tapi udah sakitnya tinggi, sehingga waktu melakukan diagnosis, menegakkan diagnosis bias. Di situ kita butuh ronsen foto biasanya untuk memastikan apakah ini sudah mengenai kamar pulpa. Kalau udah mengenai kamar pulpa, nah itu kalau kita nggak boleh tutup. Kalau kita tutup itu tadi dia yang terjadi akan bengkak. Kalau misalnya sudah bengkak, ya kita harus bongkar itu. Itu juga salah satu mungkin kita untuk teman-teman atau untuk nanti masyarakat yang habis berobat ke dokter gigi terus tiba-tiba pipinya bengkak atau sakit, berusaha melepaskan tambalannya kembali. Karena dari itu ada gasnya, gas gangren. Kalau nggak bisa kembali lagi ke dokter giginya. Karena gigi yang sudah rusak, gigi yang sudah nekros, sudah mati, non vital, itu menimbul ada gas di dalamnya, gas gangren. Jadi kalau dia pengen keluar kan gas tuh, kita tutup, ya dia akan bereaksi ya. Oke gitu Bu. Terus berarti setiap apakah setiap ada kerusakan gigi atau mau perawatan akar gigi ini harus di ronsen juga gitu Bu? Tidak semua. Tidak semua ya Bu ya? Tidak semua. Berarti ada ciri khas khusus gitu Bu yang harus di ronsen? Iya, kan ronsen kan diagnosis penunjang ya. Pada saat dia sudah sampai ke kamar pulpa dan harus dilakukan perawatan saluran akar, di saat itulah kita ronsen foto. Karena fungsi ronsen foto di situ untuk melihat kondisi akar. Kita kan tidak bisa lihat akar, jadi kita lihat apakah akar ini bisa kita rawat. Kalau seandainya dia bengkok atau terlalu ekstrim bengkoknya, itu kita juga nggak akan bisa, sulit untuk merawatnya. Gitu. Memang itu tadi pilihannya memang mau tak mau harus pencabutan. Pencabutan Ibu. Itu udah final banget ya Bu ya. Iya, atau di ujung akarnya itu di apexnya terdapat lesi. Kadang kalau yang biasa-biasa sih abses, kadang juga ada kista atau bahkan ada massa yang
Banyak juga ya Bu ya yang ininya ya. Jadi selama ini kan kita nggak tahu gitu kan, udah perawatan gigi, terus ternyata ada akarnya juga gitu ya Bu ya. Ini kalau udah perawatan gigi Bu, ternyata masih sakit, ada penanganan khusus nggak sih Bu? Mungkin untuk pasiennya nih? Ada retreatment. Retreatmentnya? Kita retreatment berarti kita bongkar lagi tambalan yang sudah dilakukan. Setelah itu kita lakukan perawatan kembali dari pasien. Biasanya kalau yang setelah dilakukan perawatan saluran akar itu untuk sakit kembali, kalau kita pastikan ini perawatan udah benar-benar bagus dan kita yakin cleaning, shapingnya juga gitu, itu untuk sakit biasanya karena tambalan atasnya pecah, jadi crack sehingga terjadi kebocoran. Kalau untuk kebocoran tambalan biasanya itu kita bisa langsung tutup tanpa ada perawatan lagi. Tapi kalau misalnya dia udah crack, cuman pasien menganggap nggak ada sakit, karena kan kita setelah perawatan saluran akar nanti di atasnya akan kita kasih lining lagi, tambalan, jadi dia tambalannya berlapis sehingga kalau yang atas aja pecah itu nggak ada reaksi. Sehingga udah beberapa bulan pasien lalai, pasien lalai sehingga terjadi kebocoran sampai lagi ke kamar pulpa, masuk lagi. Nah itu kita yang retreatment. Gitu ya, mesti bongkar semua ulang dari nol. Dari nol ya Bu. Makanya kalau tambalan tuh ada crack, ada retak tuh sebaiknya segera saja. Itu dia yang 1 kali 6 bulan sakit tidak sakit kita mesti cek gigi kan. Gitu. Nah, berarti kalau untuk perawatan di rumah nih Bu, untuk pasiennya sendiri gitu, apa benar nggak sih Bu kalau sakit yaudah kumur-kumur sama air garam atau air apa gitu, atau malah ditusuk dipukul dinding sama palu gitu kan? Ada nggak sih Bu kayak gitu kira-kira ya? Kalau berkumur dengan air garam mungkin karena larutan fisiologis itu pereda saja. Pereda ya Bu ya? Pereda. Kalau yang ilmu yang berikutnya saya belum sampai. Belum sampai Bu. Dinding yang diketok itu belum ya Bu ya. Oke Bu. Nah sekarang kan emang banyak banget lah kira-kira ya Bu ya, kalau udah sakit gigi berlubang ini sudah parah gitu Bu. Jadi mungkin gimana ya Bu caranya supaya gigi nggak berlubang gitu Bu. Apalagi mungkin yang udah umurnya udah mungkin semakin lama gitu ya Bu ya. Nah itulah fenomena sekarang, justru orang lama itu tadi yang giginya lebih bagus dibanding anak-anak yang kita generasi sekarang yang kalau generasi apa sekarang ya udah Z ya. Nah generasi Z sekarang mulai dari cemilan aja lah. Cemilan habis yang mereka makan kan serba instan, serba tinggal masuk telan sudah gitu. Jadi pengunyahan di dalam gerakan dari mulut pun untuk kalau kita mengunyah sehingga kan lidah juga berfungsi di sana, air ludah pun juga saliva itu juga berfungsi membilas gigi. Dan makanan yang dimakan pun rata-rata glukosa semua kan, manis semua. Terus ketika untuk preventifnya juga kurang oke. Memang enggak semua sih, tapi rata-rata kita anak Indonesia itu 70% menderita karies. Tapi kalau orang lama yang tadi ditanyakan kalau orang lama mereka terbiasa dengan makanan yang kalau dulu tuh mungkin jarang lah ya, nggak ada kayak sekarang yang kayak permen-permen aja mungkin dulu jarang. Mereka mungkin makannya tebu. Nah, justru kalau tebu itu pengunyahan maksimal, bergerak sehingga sampai gigi M3 pun gigi bungsu tuh muncul. Kalau sekarang rata-rata gigi bungsu terpendam impaksi, itu mempengaruhi. Terus juga untuk dari pembentukan rahang juga orang dulu juga kalau di luar genetik ya, untuk gigi yang krodit tuh kita jarang lihat. Anak-anak sekarang banyak yang krodit karena pertumbuhannya juga tidak didukung, tidak disupport dengan pergerakan dari rahangnya. Gitu ya Bu ya. Mungkin ada tips-tips lagi Bu buat anak-anak mungkin yang anak-anak Indonesia. Katanya yang sering dot gitu juga mempengaruhi ya Bu ya. Mempengaruhi juga. Mempengaruhi. Karena tekanan terhadap palatumnya. Kan menghisap palatumnya otomatis tertekan. Kalau palatum tertekan yang harusnya dia pergerakannya ke lateral, jadinya malah ke sentral, jadi naik langit-langitnya. Sehingga kadang kita lihat anak-anak dibite gigitan yang dalam, seperti harusnya kontak gigitan seperti ini, mereka malah gigitannya jauh ke dalam.
Nah, seperti itu, makanya ilmu di kedokteran gigi pun berkembang terus. Kalau yang seperti itu nanti dengan sejawat yang di ortodontis, mungkin yang seperti behel sekarang itu. Oh, behel seperti itu. Nah, gitu. Jadi behel itu emang aman nggak sih Bu sebenarnya? Saya Amannya, jujur Bu, saya disuruh untuk behel. Iya, kenapa? cuma saya agak takut gitu, Bu. Katanya nanti akan ada sariawan, akan ada ini, akan ada itu. Nanti saya agak males gitu. Bukan males sih, takut gitu, Bu. Ini gimana sih, Bu? Kalau itu tergantung indikasinya sih. Indikasinya. Kalau misalnya kayak pakai banyaknya sekarang behel fashion. Iya kan, orang sekarang banyak fashion, Bu. Ada juga yang pengen kurus, ya udahlah pakai behel gitu kan. Di ini ya. Iya, iya. Jadi gini aja, Bu, behel tuh gimana sih harus dan gimana sih nggak harusnya gitu. Ya, itu nanti akan dokter giginya yang akan menyarankan, ini memang harus perawatan dengan menggunakan orto. Dan behel pun nggak hanya bentuknya seperti yang kita lihat sekarang itu, banyak bentuknya, ada yang lepasan. Mulai dari SD pun ketika gigi anak bercampur, jika pas ke dokter terus melihat ini indikasi nantinya mungkin rahang anak ini akan sedikit maju atau malah mundur, pergerakan yang atas lambat, itu akan kita tuntun menggunakan piranti ortodonti khusus, nggak hanya behel. Terus kalau misalnya yang kayak tadi ditanyakan perlu nggak ya, kalau Iya. Nah, kalau saya lihat nih kayaknya rahang bawah paling kredit ya. Iya, ada ini, Bu. Iya benar, Bu. Cuman kadang ada itu yang memang suatu keharusan, ada yang tidak. Kalau misalnya kondisi bisa dijaga OH-nya, bisa rajin membersihkan karang gigi, karena kalau gigi krodit otomatis kan tambalan karang gigi ya, itu gampang nyelip-nyelip istilah gigi. Gunakanlah dental floss kalau memang tidak mau pakai behel. Apa tuh, Bu, dental floss, Bu? Benang gigi. Oh. Oke. Benang gigi ya, Bu ya. Iya, benang gigi. Kadang kita tuh sangat mungkin jarang kali ya benang gigi. Iya, kita karena untuk aksesoris gigi ini agak sedikit ini ya, Bu. Maksudnya belum banyak yang belum kenal gitu kali ya, Bu ya. Contoh aja mungkin kayak pasta gigi aja udah ya dari dulu itu aja dipakai, nggak mau diganti-ganti kan gitu. Oh iya, satu lagi kalau pasta gigi, karena ngomongin pasta gigi, kadang sering juga saya dikasih pertanyaan, pasta gigi yang bagus apa gitu. Sebenarnya semua pasta gigi kandungannya kan memang ada kalsium, fluoride, rata-rata tuh sama, cuman mungkin persentase berbeda. Kalau ditanya apa mereknya, ya saya nanti iklan dong. Tapi mungkin caranya saja, mungkin sikat gigi kan 2 kali, pagi setelah sarapan. Setelah sarapan bukan bangun tidur ya. Setelah sarapan malah. Kadang kan kita suka lihat bangun tidur nih, Bu. Bangun tidur baru gosok gigi. Karena di lagu udah bangun tidur terus mandi. Telepon gosok gigi kan, Bu. Baru sarapan. Nah, itu dia. Lagu tuh kadang suka salah ya, Bu. Bintang kecil di langit yang biru. Iya benar. Apalagi nih, Bu. Berarti jadi kalau sikat giginya setelah sarapan, otomatis nanti ketika kita beraktivitas kita kan nggak ada makan, paling ya minum lah ya. Nah, kuman itu dia bergerak pada saat kosong, pada saat kita diam. Kayak sekarang ini lumayan nih kita lagi bercerita juga kan. Lidah kita bergerak juga dan akan membilas. Tapi kalau kita diam aja, orang yang bekerja di depan komputer tenang aja gitu. Nah, itu saat mereka juga bekerja. Mikroorganismenya. Makanya kita sarankan sikat gigi itu setelah sarapan pagi. Setelah itu malam hari sebelum tidur. Karena kuman di malam hari itu berkali-kali lipat dibanding di siang hari. Karena kita sama tadi kita kan tenang aja. Bu ya. Diam gitu. Jadi kenapa pagi bangun tidur nggak usah gosok gigi, kan malam udah gosok sebenarnya. Jadi pas pagi kan sekedar berkumur saja itu nggak apa-apa. Sudah aja, Bu ya. Penggunaan cairan kumur-kumur sih, Bu. Ada yang beralkohol agak pedes lah gitu ya, Bu ya. Terus ada juga yang berwarna merah lah gitu. Bagusnya yang mana sih, Bu? Kalau saya istilahkan kalau yang beralkohol yang itu hanya sekedar penyegar mulut. Oh gitu. Tapi kalau yang memang untuk obat kumur itu yang ada iodin atau ada seperti ini sebut merek nanti kan kalau iodin kan yang itu tadi atau yang ada yang satu lagi yang hijau tuh itu juga lebih segar. Itu boleh penggunaan tiap hari nggak sih, Bu? Jangan ya? Karena flora normal di dalam mulut pun itu akan terganggu kalau
ini ya di garis bawahi nggak ada anjuran dari dokter. Gitu. Kalau misalnya dokternya menganjurkan mesti dipakai tiap hari silahkan. Tapi kalau dipakai setiap hari tanpa ada keluhan apa-apa, sebaiknya tidak usah yang mengandung iodin ya. Mungkin itu sehari, terus selang 3 hari itu enggak apa-apa lah. Karena saya pernah coba tiap hari nih Bu. Salah satunya kenapa malas kumur itu jadi sariawan malah jadinya. Ya, flora normalnya terganggu. Gitu. Jadi yang di dalam mulut kita ini nggak semuanya jahat kan? Kan ada juga enzim-enzim yang butuh flora-flora tadi, flora normalnya. Oke deh Bu, yang terakhir mungkin Bu, tips bagi sahabat sehat RSUD Parangpanjang nih Bu. Seputar gigi, merawat gigi gimana Bu? Agar giginya nggak tambah parah gitu loh Bu. Silakan Ibu. Oke, jadi kalau tips untuk merawat gigi sebenarnya tadi yang paling utama sikat gigi. Sikat gigi yang tadi sudah kita bercerita tadi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Habis itu kontrollah ke dokter gigi sekali 6 bulan. Di sana akan nanti diketahui ini berlubang, ini ditambal, ini yang lain. Kalau untuk anak-anak kita ajarkan sedini mungkin penyikatan gigi yang benar, teknik menyikat gigi. Banyak biasanya kalau di sekolah-sekolah UKS pasti akan diajarkan oleh dokter gigi. Untuk kita yang sudah terlanjur berlubang giginya segera ditambal, atau memang harus dirawat segera dirawat. Kalau memang nggak bisa dirawat harus dicabut, segera cabut, ganti gigi palsu. Jangan dibiarkan giginya kosong karena akan membuat gigi lain bergerak ke posisi yang kosong. Jadi gigi yang tadinya sehat jadi miring jadi goyang, akhirnya lepas. Pas. Gitu. Tambah habis malah jadinya Bu. Iya. Ya. Oke, terima kasih banyak Ibu telah meluangkan waktunya di podcast RSUD Kota Parangpanjang. Mungkin banyak sekali ya yang kita dapatkan masalah gigi. Dan terima kasih juga buat sahabat saya RSUD Kota Parangpanjang telah menyaksikan podcast RSUD Kota Parangpanjang. Dan akhirnya saya Dani Permana Putra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSUD Kota Parangpanjang melayani dengan hati.